implementasi peraturan yang mengatur mengenai jabatan fungsional, khususnya dalam hal ini adalah Permenpan 1 tahun 2023 dan juga peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2023. Memang Bapak Ibu sekalian terkait dengan regulasi yang mengatur mengenai ASN saat ini memang dirasa sangat dinamis sekali, perubahannya sangat cepat, khususnya juga yang terkait dengan regulasi yang mengatur mengenai pengembangan karir jabatan fungsional. Sebagaimana kita ketahui di tahun 2019 ya, pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Permenpan 13 ya tahun 2019. Lanjut aja di slide 3, Pak. Ya, di Permenpan 13 2019, di mana Permenpan 13 tahun 2019 lanjut saja itu sebenarnya merupakan ketentuan pelaksana itu ya dari peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang terkait dengan manajemen PNS. Pada saat itu di 2019 sebenarnya ada dua paket ya, ada Permenpan 13 tahun 2019 itu yang mengatur mengenai jabatan fungsional bagi PNS dan Permenpan 14 tahun 2019 yang teruntuk bagi jabatan fungsional P3K. Jadi memang sudah satu paket pada waktu itu, dan yang untuk PNS dan ada yang untuk P3K. Nah, khusus untuk Permenpan 13 tahun 2019 yang mengatur mengenai pengaturan di jabatan fungsional PNS, ya. Memang dari ketentuan peralihannya, Permenpan 13 tahun 2019 itu akan berlaku efektif di tahun 2022 ya, di Juli 2022. Kemudian sebagai ketentuan pelaksana dari Permenpan 13 tahun 2019 tadi kan ada peraturan Kepala BKS nomor 11 tahun 2022. Mungkin di situ ada yang salah ketik itu ya, di situ kok penilaian kinerja PNS ya. Itu salah ketik, mohon maaf itu. Kemudian juga ada SEBKN nomor 23 tahun 2022 yang lahir di bulan Desember. Ya. Belum sampai kita memahami, kita implementasi secara mendalam terkait dengan Permenpan 13 2019 yang cuklaknya baru lahir di pertengahan 2022, di awal tahun 2023, Menpan mengeluarkan peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023. Di mana Permenpan 1 itu mengatur mengenai jabatan fungsional ya. Dan juga mencabut ketentuan Permenpan 13 tahun 2019 dan juga ketentuan-ketentuan yang ada di Permenpan terkait jabatan-jabatan fungsional, khususnya yang mengatur mengenai butir-butir kegiatan jabatan fungsional. Sehingga memang bagi kita semua dirasa banyak sekali kegalauan ya. Saya belum tahu persis mengenai Permenpan 13 ya. Tapi kemudian peraturannya sudah berubah lagi. Gitu ya. Nah, di kami sebenarnya juga sangat galau, Pak. Karena apa? Karena kami harus memutus banyak hal terkait dengan pengembangan karir teman-teman semua ini. Ya, di pejabat fungsional. Sehingga kami sangat hati-hati sekali ketika kami mencermati apakah proses-proses mutasi yang terjadi di Bapak Ibu sekalian itu terjadi ketika masih sebelum berlakunya Permenpan 13, semasa berlakunya Permenpan 13, atau sudah berlakunya Permenpan 1.
Itu ya. Inilah yang harus kita sangat hati-hati karena masing-masing ketentuan yang ada di peraturan tadi sangat berbeda regulasinya. Baik itu dari aspek pengangkatan dalam jabatannya, pengembangan karirnya, perhitungan angka kreditnya, sampai nanti ke pemberhentian dan pengangkatan kembalinya. Nah, inilah yang kadang-kadang jadi persoalan bagi kita ketika pemahaman-pemahaman teman-teman itu masih di peraturan yang lama, sedangkan kita harus mengimplementasi peraturan yang baru. Nah, oleh karena itu, saya tadi mengucapkan terima kasih ke Pemkab Tegal yang hari ini memfasilitasi kami untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman semua terkait bagaimana nantinya implementasi Permenpan 1 tahun 2023 dan ketentuan pelaksananya yaitu Peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2023. Berbeda dengan Permenpan 13 tahun 2019 yang ada jeda yang cukup panjang antara peraturan induknya dengan proses pelaksanaannya secara efektif. Jadi Permenpan 13 tahun 2019 itu kan ditetapkan 2019, tapi di ketentuan peralihannya kan baru mau berlaku efektif di pertengahan tahun 2022. Dan kenyataannya memang Perban 11, peraturan BKN 11 itu baru lahir di menjelang berlakunya ketentuan Permenpan 1 tadi, Permenpan 13 tadi. Ya. Sehingga dalam masa antara 19 sampai 22 ini memang ada beberapa hal yang sudah implementasi, ada beberapa hal yang memang belum bisa implementasi karena peraturannya masih belum diatur secara rigid di ketentuan pelaksanaan. Tapi ada beberapa hal yang sudah bisa diimplementasi ya, ketika sudah menggunakan Permenpan 13 tadi. Nah, selanjutnya Januari 2023 lahir Permenpan 1. Ya. Di mana Permenpan 1 ini mencabut ketentuan-ketentuan yang ada di Permenpan 13. Sehingga hal-hal yang ada di Permenpan 13 2019 itu harus disesuaikan ke Permenpan 1 tahun 2023. Di mana berlaku mulai efektif ya, itu di Juli 2023. Sehingga ketika proses mutasi mutasi PNS terjadi di Juli 2023 itu sudah harus implementasinya menggunakan Permenpan 1. Apalagi di Juli itu juga telah lahir Peraturan Kepala BKN tahun 2023 yang merupakan ketentuan pelaksana dari Permenpan 1 yang mengatur mengenai bagaimana pengangkatan, bagaimana angka kreditnya ya, di jabatan fungsional. Jadi Perban BKN 1 tahun 2023 itu mengenai angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Nah, berbeda dengan Permenpan 13 tahun 2019 dan ketentuan pelaksananya yang antara peraturan induk dengan ketentuan pelaksananya itu ada aturan yang kemudian dibahas ulang ya. Peraturan BKN 11 sebagai ketentuan dari ketentuan pelaksana dari Permenpan 13 itu banyak mengatur hal-hal yang sebenarnya ada di Permenpan 1, hanya saja pengaturannya lebih detail gitu ya, lebih rigid. Nah, berbeda dari itu antara peraturan Menpan 1 sebagai aturan induk dengan peraturan BKN 3 itu sangat berbeda kalau dibandingkan dengan sebelumnya, di mana hal-hal yang sudah diatur di Permenpan 1 itu tidak lagi diatur di peraturan BKN 3. Sehingga mau tidak mau, kalau kita ingin memahami bagaimana jabatan fungsional, kita harus belajar dua-duanya. Karena di peraturan BKN 3 ini tidak lagi membahas hal-hal yang sudah ada di Permenpan 1. Jadi kok ini muncul aturan seperti ini? Nah, buka di Permenpan 1-nya. Kemudian peraturan Menpan 1 ini memang sangat luar biasa karena ada banyak sekali perubahan yang dibawa, khususnya terkait dengan pembinaan di jabatan
fungsional, di mana memungkinkan pejabat fungsional bisa bermutasi secara vertikal, horizontal maupun diagonal tanpa rasa takut akan itu ya turunnya jenjang jabatan dan sebagainya. Semuanya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia. Baik, Bapak Ibu sekalian. Di peraturan Menpan 1 ya sebagaimana kita ketahui di sana diatur bagaimana sih kedudukan pejabat fungsional ya, bagaimana kedudukan pejabat fungsional. Apa tugas dan fungsi dari pejabat fungsional ya. Nah, ada perbedaan antara di Permenpan sebelumnya dengan di Permenpan 1 tahun 2023 ini. Yang pertama terkait kedudukan tanggung jawab. Di Permenpan 1, pejabat fungsional itu dapat ditugaskan, ya, memungkinkan dapat ditugaskan untuk memimpin suatu satuan unit organisasi. Ya, dimungkinkan itu. Sehingga dimungkinkan terjadi pejabat fungsional ya, bisa memimpin satuan organisasi. Kemudian terkait dengan tugas dan fungsi ya. Kalau sebelumnya pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selalu terikat ya dengan butir-butir kegiatan jabatan fungsional. Sehingga apa yang dikerjakan pejabat fungsional biasanya mesti kaitannya dengan butir-butir kegiatan. Kalau akan melakukan perbuatan apa, ada enggak di butir-butir kegiatan jabatan fungsionalnya? Kalau enggak ada, wah ini berarti bukan tugas saya. Itu ya. Dampaknya apa? Dampaknya pejabat fungsional itu hanya memikirkan apa yang menjadi tugas saya saja. Iya. Jadi kalau diberikan tugas lain, ya itu bukan tugas saya. Nah, yang dipikir ya bagaimana kita melaksanakan tugas, bagaimana mencapai angka kredit. Padahal tujuan organisasi apa? Ada SDM itu kan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas jabatan untuk mencapai target kinerja organisasi. Sehingga tidak ada lagi, kalau menurut Permenpan 1 ini, pejabat fungsional nantinya ketika melaksanakan tugas, saya tidak mau, karena ini bukan tugas saya. Tidak ada di butir-butir kegiatan tugas jabatan. Makanya saya matur tadi, Permenpan 1 ini mencabut ketentuan-ketentuan di peraturan Menpan yang mengatur jabatan fungsional, khususnya yang terkait dengan butir-butir kegiatan jabatan fungsional. Sehingga nanti pejabat fungsional ini dalam pelaksanaan tugas jabatannya tidak lagi terikat pada butir-butir kegiatan jabatan. Karena apa? Karena berdasarkan Permenpan 1, tugas jabatan fungsional adalah memperhatikan ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional dan dapat diberikan tugas-tugas lainnya sesuai ekspektasi pimpinan ya, ekspektasi pejabat penilai dalam rangka capaian kinerja organisasi. Jadi orientasi pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya adalah ketercapaian tujuan organisasi. Jadi secara bersama-sama dengan pejabat yang lainnya, apa pejabat administrasi, jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan pelaksana. Jadi secara bersama-sama. Sehingga Bapak Ibu sekalian, karena tidak lagi ada butir-butir kegiatan, pejabat fungsional ini dimungkinkan melakukan tugas-tugas jabatan agak, ya dalam arti agak longgar gitu ya. Hanya saja yang jadi pertanyaan kan, apakah kemudian sembarang tugas itu bisa dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan kemudian dinilai angka kreditnya? Tunggu dulu. Di dalam ketentuan Permenpan 1,
meskipun tidak terikat butir, tetapi mereka juga masih dalam lingkup tugas jabatan fungsional. Artinya ada istilahnya rambu-rambu yang melingkupi apa sih yang bisa dikerjakan oleh pejabat fungsional sesuai jabatan fungsional, sesuai dengan jenjang jabatannya, sesuai dengan kategori jabatannya. Karena jabatan fungsional yang ada kategori ya, kategori itu terampil dan ahli. Kalau jenjang itu kan kalau yang ahli ada yang pertama, muda, madya dan utama gitu ya. Jadi itu. Nah, biasanya yang jadi persoalan adalah bisa tidak terjadi overlapping ketika kemudian butir-butir kegiatan jabatannya tidak ada. Nah, setiap jenjang itu kan setiap jabatan fungsional itu di samping butir kemarin kan ada unsur dan sub unsur. Nah, sementara sampai saat ini pejabat pembina atau instansi pembina jabatan fungsional ya, kalau kesehatan ya Menteri Kesehatan ya, kalau pendidikan ya Menteri Pendidikan ya, itu belum menetapkan lingkup tugas. Nah, sambil menunggu lingkup tugas ini mungkin Bapak Ibu sekalian acuannya bisa merujuk pada kemarin itu di atasnya butir itu ada unsur dan sub unsur. Itulah yang jadi tidak lagi terikat itu. Kemudian juga kadang-kadang pertanyaan yang muncul itu kemarin pada saat setelah ditetapkannya Permenpan 1 seolah-olah berarti nanti tidak ada lagi angka kredit, tidak ada lagi PAK Pak gitu. Tunggu dulu gitu ya, tunggu dulu. Lah kalau tidak ada PAK, apa yang membedakan pejabat fungsional dengan pejabat administrasi? Apa ya mung tunjangan itu kan gitu. Kan enggak kan Pak itu. Lanjut Pak. Itu. Jadi memang kalau penetapan angka kredit, lanjut saja, tentu saja masih ada. Angka kredit masih ada, hanya saja pola yang akan digunakan untuk menghitung capaian angka kredit itu yang akan berubah. Kalau tadi saya matur tidak ada butir lagi, ya. Lah kalau tidak ada butir, kemarin kan pada waktu dengan sistem konvensional, butir ini tiap butir kan ada bobotnya, setiap butir ada bobotnya. Nah, setiap PNS dalam mencapai tiap butir itu berapa, kalikan bobot ketemu angka kreditnya. Nah kalau tidak ada butirnya terus bagaimana gitu ya. Bapak Ibu sekalian, di sistem penilaiannya Permenpan 1 ini kan akan bergeser dari konvensional ke sistem konversi ya. Di mana nantinya akan mengkonversi dari kinerja Bapak Ibu sekalian, baik itu yang terkait dengan capaian kinerja maupun perilaku kerjanya yang akan dilakukan oleh pejabat penilai. Sehingga kalau ada pertanyaan berarti tidak ada dupak lagi Pak. Ya tentu saja karena butirnya tidak ada kan tidak ada lagi dupaknya, butir kegiatannya tidak ada lagi. Nah nantinya penilaian kinerja akan didasarkan pada predikat kinerjanya, gitu ya, predikat kinerjanya. Nah, predikat kinerjanya seperti apa? Nah, nantinya kalau predikat kinerja saja dasar penetapan angka kreditnya bagaimana? Nah, nanti akan kita lihat karena setiap PNS yang memangku jabatan fungsional nanti akan ditentukan koefisien angka kredit yang harus dipenuhi di setiap tahun sesuai jenjang dan kategori jabatannya. Jadi masing-masing kategori, masing-masing jenjang jabatan nanti ada ketentuan koefisien angka kreditnya. Nah ini koefisien angka kredit apa? Nanti kita diskusikan. Lanjut lagi Pak. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau ada teman-teman menanyakan, berarti tidak ada PAK lagi Pak. PAK tetap ada, hanya saja cara penilaiannya yang berbeda gitu ya, mekanisme penilaiannya yang berbeda. Nah, kalau kemudian dasarnya itu dari predikat kinerja, apakah harus nunggu 1 tahun sekali ketika predikat kinerja itu sudah muncul? Kan penilaian kinerja kan setahun sekali ya Pak.
Ya, nanti akan ada ketentuan atau sudah diatur di Perban 3 ini terkait dengan bagaimana penilaian yang dilakukan dalam periode 1 tahun dan bagaimana penilaian yang dilakukan secara periodik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita belajar peraturan Menpan 1 ini tidak bisa hanya baca Permenpan 1 juga, harus baca peraturan yang lain, Permenpan 6 yang terkait dengan penilaian kinerja. Ya. Di mana nantinya dimungkinkan penilaian kinerja pegawai itu kan tidak hanya setahun kali, Pak. Bisa dilakukan secara periodik. Setiap bulan kinerjanya dilihat, capaiannya sebulan dilihat. Ada juga yang per triwulan, ada juga yang per semester. Lah, nanti di Bapak Ibu sekalian di Pemkab Tegal pengaturannya seperti apa di penilaian kinerja? Apakah evaluasi sudah dilakukan setiap bulan? Kalau sudah dilakukan setiap bulan proses evaluasinya, berarti karena sudah dievaluasi tiap bulan, kan 1 tahun sudah ada bukti evaluasi bulanannya. Sehingga kan tidak perlu adanya dupak tadi. Karena apa? Setiap bulannya sudah dievaluasi. Dan ketika evaluasi sudah setiap bulan, dimungkinkan ketika nantinya PNS pejabat fungsional itu kekurangan angka kredit yang kekurangannya itu hanya sedikit, dimungkinkan dipenuhi dari PAK hasil penilaian periodik. Itu. Jadi dimungkinkan hal-hal seperti itu. Nanti akan kita lihat implementasinya, cara ngitungnya seperti apa gitu ya. Sehingga pejabat fungsional itu memang nantinya akan menjadi lebih apalagi lebih dinamis lagi dalam berkarir itu. Nah, kemudian siapa yang akan melakukan nanti penilaiannya? Apakah masih ada tim PAK? Nah, karena penilaian kinerja tadi dilakukan oleh atasan langsung selaku pejabat penilai, ya atasan langsung selaku pejabat penilai inilah yang nantinya harus melakukan penilaian angka kredit yang didasarkan dari predikat kinerja yang diberikan. Nah, oleh karena itu tantangan kita semua adalah bagaimana pejabat penilai kinerja, pejabat penilai kinerja ini bisa bersikap adil, ya, bisa bersikap adil, ya. Jangan-jangan kan nanti kalau tidak adil, tidak transparan, ya tidak fair, ya, wis kai amat baik ben itu. Nah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ada rujukan yang harus Bapak Ibu sekalian juga pahami. Di samping Permenpan 6, juga ada Permenpan 3. Rambu-rambunya banyak Bapak Ibu sekalian. Kinerja organisasi. Nah, nanti kalau di organisasi itu kan kinerja organisasinya aja cuman B, mosok di dalamnya pegawainya amat baik semua. Itu masa akal enggak gitu kan? Ya harus dilihat kan juga sampai ke sana. Jadi monggo saja nanti Bapak Ibu sekalian itu. Tapi sebelum masuk itu semua, barangkali kita lihat di beberapa hal terkait dengan angka kredit di situ ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sebelum masuk lebih jauh, kita memahami dulu pemahaman ini agar kita tidak tidak bingung nanti. Angka kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja pejabat fungsional. Di sini sudah dinyatakan hasil kuantitatif dari nilai kuantitatif dari hasil kerja pejabat fungsional. Jadi hasil kerjanya dikuantifisir untuk penilaian angka kredit. Nah, ini kenapa tadi saya muncul penilaian dilakukan oleh atasan langsung bukan oleh tim PAK seperti dulu, karena memang jujur saja saya sendiri juga sebagai ketua tim PAK kadang-kadang ada ragu, ada gimana gitu ya terkait ini. Kadang-kadang yang berkinerja PNS pejabat fungsional di suatu tempat dikirim ke tim PAK. Tim PAK ini kan sebenarnya tidak tahu kinerja pejabat fungsional ini sebenarnya. Wis kerja jungkir balik tapi dokumen yang dilampirkan tidak sesuai. Akhirnya nilainya kecil kan. Saya sendiri kadang-kadang ya dolim gitu Pak. Saya makanya banyak istighfar itu harus itu.
Karena apa? Lah kami mau menilai tinggi, lah yang dokumen yang dilampirkan tidak sesuai. Kita dasarnya apa gitu. Makanya kan tadi penilai oleh atasan langsung, kemudian dari hasil nilai dikonversikan kan gitu. Nah, kembali ke sini tadi. Dari pengertian tadi, angka kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja pejabat fungsional. Kemudian angka kredit kumulatif merupakan akumulasi dari nilai angka kredit yang harus dicapai oleh pejabat fungsional sebagai syarat untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa untuk syarat naik pangkat dan naik jabatan itu tetap menggunakan angka kredit, di mana angka kredit itu merupakan angka kredit akumulasi dari angka kredit yang dicapai setiap periode waktu penilaian. Jadi kalau sampai misalnya tahun 2023 ini sampai dengan bulan Desember, kemudian muncul predikat kinerja dikonversi ke angka kredit. Nah itu sudah tercapai belum? Keterpenuhan sebagai syarat untuk naik pangkat. Sudah atau belum gitu ya. Kemudian kalau belum ya masih itu. Nah nanti kalau sudah terpenuhi maka di sini kan muncul angka kredit kumulatif. Kemudian ditetapkan PAK-nya. Nah penetapan angka kredit adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. Kemudian di samping pengertian itu ada hal baru di sini yaitu koefisien angka kredit, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin sebelumnya kita belum kenal. Apa itu koefisien angka kredit? Adalah target angka kredit minimal yang harus dipenuhi setiap tahun pada setiap jenjang jabatan. Nah, di Perkap BKN maupun di Permenpan 1 ini kan kalau dulu saya bandingkan dulu sebelum di Permenpan 1, di Permenpan 13 2019 itu setiap pejabat fungsional kan ada target angka kredit minimal ya. Minimalnya kan 25% dari kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat ya. Misalnya dia 3A, angka kredit untuk naik ke 3B kan 100 di jabatan ahli pertama misalnya. Sehingga setiap tahun 50 maaf ya. 50 sehingga setiap tahun harus memenuhi target 12,5. Nah, pada waktu itu sebutannya masih itu. Nah, di dalam Permenpan 1 ya, penetapan angka kredit karena dia sudah berbasis pada sistem konversi didasarkan pada koefisien angka kredit yang besarnya adalah sudah ditentukan tabel itu. Ya, sudah ada di tabel yang besarnya adalah 25% dari kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat. Jadi kalau 3A koefisien setiap tahunnya adalah 12,5 gitu. Sehingga nanti 12,5 ini kalau PNS predikat kinerjanya baik berarti dalam tahun berjalan itu dia akan memperoleh nilai 12,5 karena 12,5 kali 100% misalnya seperti itu. Ini koefisien. Nah, kita nanti akan lihat itu. Lanjut, Pak. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi tugas jabatan fungsional sudah kita sampaikan, terkait dengan angka kredit di Permenpan 1. Apa fungsi angka kredit? Ya. Angka kredit di ketentuan ini digunakan sebagai dasar untuk pengangkatan PNS, ya, baik itu di dalam jabatan maupun nantinya untuk kenaikan pangkat. Jadi untuk pangkat dan jabatan, sekali lagi saya tegaskan masih harus dengan angka kredit. Kenapa ini saya tegaskan? Karena kemarin masih banyak yang menyampaikan sumben ki ora usah nganggo angka kredit, mau nganggo kinerja. Ya, kinerja iya, tapi kinerja itu harus di angka kreditkan gitu ya. Perlu kami tegaskan di situ. Di mana angka kredit ini baik untuk mereka yang duduk di dalam jabatan fungsional kategori keterampilan maupun kategori
keahlian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam peraturan BKN nomor 3 ini nantinya, karena merupakan ketentuan dari Permenpan 1, ya, maka pola-pola ataupun penetapan angka kredit untuk kepentingan apanya juga mengacu ke Permenpan 1. Di mana di dalam peraturan Menpan 1, ya, ada 4 mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional, ya, yaitu melalui mekanisme pengangkatan pertama, kemudian perpindahan dari jabatan lain, kemudian pengangkatan melalui penyesuaian, dan pengangkatan melalui promosi, di mana mengacu ke Permenpan 1 ini, 4 mekanisme pengangkatan dalam jabatan ini memang agak sedikit ya berbeda nantinya dengan di Permenpan 13 tahun 2019. Ya, misalnya nanti ada perpindahan dari jabatan lain, itu ada sedikit perbedaan. Namun sebelum itu semua, barangkali yang perlu kami lanjut aja Pak, perlu kami sampaikan, ini yang perlu dipahami oleh Bapak ya. Lanjut slide-nya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami sebelum kita masuk lebih jauh ke pengangkatan angka kredit, baik untuk pengangkatan pertama kali, pengangkatan melalui perpindahan, pengangkatan melalui promosi maupun penyesuaian. Ini yang harus dipahami pertama kali, yaitu kebutuhan angka kredit, ya. Kebutuhan angka kredit. Tadi saya matur Bapak Ibu sekalian, Permenpan 1 dalam sistem penilaian angka kreditnya tidak lagi menggunakan sistem konvensional, tapi sudah menggunakan sistem konversi. Ya. Sehingga nantinya PAK Bapak Ibu sekalian yang konvensional sampai dengan Desember tahun 2022 itu harus dikonversikan dulu, baru kemudian ditambah hasil penilaian tahun 2023 yang sudah harus menggunakan sistem konversi. Jadi 2023 ini sudah dengan sistem konversi. Nah, ketika nanti sudah dilakukan proses penilaian dan penggabungan, apakah sudah terpenuhi nilai untuk naik pangkat atau naik jenjang jabatan atau belum. Nah, untuk itu semua Bapak Ibu sekalian perlu memahami ini. Berapa sih angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat dan untuk naik jenjang jabatan berdasarkan PAK konversi. Ya. Nah, kita lihat di kategori ahli. Kategori ahli itu kan ada 4 jenjang ya. Yang paling tinggi utama, madya, muda, dan pertama. Nah, pertama sendiri dibedakan antara pertama yang pada saat diangkat dalam jabatan pertama kali itu di golongan ruang 3A, tapi juga ada yang saat diangkat pertama kali dalam golongan 3B, misalnya dokter, perawat, ya, apoteker. Itu kan diangkatnya langsung di 3B. Sehingga mereka tentu saja akan diberikan angka kredit dasar yang berbeda. Sebab kalau diberikan angka kredit yang sama, nantinya untuk naik ke jenjang berikutnya kan yang 3B harus membutuhkan angka kredit penambahan yang lebih banyak. Padahal waktunya hanya 1 periode KP. Nah, oleh karena itu di situ mereka yang diangkat di golongan 3B dan yang diangkat di golongan 3A akan diberikan angka kredit yang berbeda sebagai angka kredit dasarnya. Ini angka kredit dasar tiap jenjang ya. Kemudian di samping angka kredit dasar jenjang, sebab nanti ada angka kredit dasar yang lainnya, angka kredit dasar jenjang, juga ada kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat. Ya, di mana PNS yang memangku jabatan fungsional ahli pertama dalam golongan ruang 3A untuk naik ke golongan ruang 3B dibutuhkan angka kredit 50. Ya kan?
Kemudian dari 3B ke 3C butuh angka kredit 50. Nah, ketika ketiga C berarti dia akan juga naik jenjang dari pertama ke muda. Sehingga kebutuhan angka kredit untuk naik jenjang dari ahli pertama ke ahli muda adalah 100. Bisa dipahami nggih? Ini yang harus dipahami, suatu yang mendasar kan di sini. Sehingga nanti di prakteknya enggak bingung. Jadi yang dihitung di sini adalah kebutuhan angka kredit. Karena nanti di PAK yang baru sangat berbeda dengan PAK yang kemarin. Di sana akan muncul berapa nilainya sampai akhir, kemudian berapa kebutuhan angka kredit naik pangkat dan naik jenjangnya, dan berapa kelebihan dan kekurangannya. Itu saja yang tercantum di PAK konversi. Jadi yang harus dipahami nanti itu. Untuk naik pangkat saya butuh berapa? Kalau 3A berarti hanya 50 untuk ke 3B. Kalau 3B mau ke 3C butuhnya 50. Makanya di sini ada perbedaan. Bagaimana untuk mereka yang diangkat di 3B? 3B karena dia sudah ada dasarnya 150, maka untuk kebutuhan kenaikan jenjang jabatan dia hanya perlu tambah 50 karena sudah punya modal 50 dibandingkan dengan yang 3A. 3A 100, 3B-nya 150. Kan pada saat kemarin kita menggunakan sistem konvensional, begitu 3B kan PAK-nya 150 kan. Itu. Jadi yang harus dipahami nanti di itu, di kebutuhan angka kredit baik untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan. Demikian juga yang di kategori terampil, yaitu dari pemula, ya terampil, ya mahir dan penyelia. Gitu ya. Kebutuhan angka kreditnya berapa untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, lanjut Pak. Oke, kita mulai di Perban 3, Peraturan BKN 3. Tadi kami matur bahwa ada 4 mekanisme pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional, di mana dari masing-masing mekanisme pengangkatan tadi, nantinya akan ada perbedaan satu dengan yang lain dalam penetapan angka kredit saat pengangkatannya. Makanya di Perban 3 di sini secara rigid, secara detail diberikan contoh-contoh bagaimana melakukan proses pengangkatan melalui 4 mekanisme tadi dan bagaimana menetapkan angka kredit bagi mereka yang baru diangkat dalam jabatan fungsional tadi. Sekali lagi memang antara Perban 3 dengan Perban 11 kemarin ya, mungkin kita baru sosialisasi Permenpan 1 dan Perban 11 itu di aula sebelah sana itu ya Pak, belum waktunya, belum lama ya. Nah itu harus sudah dicuci lagi karena ada banyak hal yang berbeda gitu ya, harus dibersihkan lagi sehingga nanti kita enggak bingung. Saya sendiri jujur saja Pak, masih sering kacau karena kemarin pemikiran kita adalah masih pemikiran Perban 11. Oke, kita mulai. Untuk yang penetapan angka kredit untuk pengangkatan pertama, prinsipnya Bapak Ibu sekalian, pengangkatan pertama PNS dalam jabatan fungsional itu untuk mengisi 4 formasi jabatan ini, yaitu ahli pertama, ahli muda. Jadi tidak ada yang diangkat pertama kali dalam jabatan langsung ahli madya. Kalau mekanisme pengangkatannya adalah pengangkatan pertama. Nah yang menjadi pertanyaan, apa sih itu pengangkatan dalam jabatan fungsional dengan mekanisme pengangkatan pertama? Ya. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional adalah pengangkatan seorang PNS dalam jabatan fungsional yang diangkat melalui mekanisme formasi CPNS. Jadi ketika melamar sebagai CPNS, dia sudah melamar formasi jabatan fungsional. Nah, ketentuannya Bapak Ibu sekalian, PNS yang saat melamar adalah melamar formasi jabatan fungsional, maka
setelah diangkat menjadi PNS, wajib diangkat dalam jabatan sesuai formasi yang dilamar. Nah, bagaimana Pak kalau tidak mau diangkat dalam formasi jabatan? Setelah Permenpan 1 yang bersangkutan tidak bisa lagi diberikan pengembangan karir kepangkatannya. Kalau sebelumnya kita masih berikan KP reguler. Ya, dulu sekali ya. Sekarang tidak lagi. Kalau belum diangkat dalam jabatan fungsional sesuai formasi yang dilamar, berarti dia tidak bisa diberikan KP lagi. Jadi sudah tidak ada tawaran. Bahkan di Permenpan 1 dan juga Perban 3 ini, CPNS yang melamar dalam jabatan fungsional ketika diangkat menjadi PNS, maka langsung bisa diangkat dalam jabatan fungsionalnya pada hari yang sama. Jadi pagi mungkin ditetapkan, SKPNS-nya dilantik, sore diangkat dalam jabatannya, karena memang pengangkatan dalam jabatan syarat kan harus berstatus sebagai PNS. PNS dulu baru diangkat gitu ya dalam jabatan. Nah kalau tidak mau ya sudah, berarti tidak bisa naik pangkat. Kemudian mereka yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional tadi, lalu diberikan angka kredit. Jadi di SK pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya bisa saja tidak muncul PAK, diberikan PAK berapa. PAK-nya bisa saja muncul setelah ditetapkan jabatan fungsional. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini nanti yang berbeda. Kalau kemarin Permenpan berapa? 13, kan diberikan angka kredit berapa? 0. Ya kan? Sehingga banyak teman-teman yang angka kreditnya 0 bingung gitu kan. Kok angka kreditku 0 gitu. Kalau dulu di sistem konvensional 100, 2, 103. Yaitu 100 dari pendidikan, kalau S1, kalau D3 ya 60. Begitu Permenpan 13, angka kreditnya 0. Tapi menurut Permenpan 1 berubah lagi. Angka kredit yang diberikan adalah berdasarkan konversi kinerja selama yang bersangkutan menjalankan tugas jabatannya sebagai CPNS. Ya. Nanti kita akan simulasikan bagaimana memberikan PAK awal bagi mereka yang diangkat sebagai pejabat fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama. Ya. Jadi perolehan angka kredit pertama ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja. Nah, tugas jabatan yang dinilaikan merupakan tugas jabatan yang dilaksanakan masa CPNS dengan memperhatikan ruang lingkup. Jadi ruang lingkupnya jadi perhatian juga. Jadi bukan hanya tadi wis nyambut gawe opo aja, bukan dalam arti makannya apa saja, minumnya teh botol sosro, bukan itu. Tapi tetap harus memperhatikan lingkup. Kalau guru, Bu Nuni ya itu, ya tetap harus memperhatikan dia pekerjaannya guru itu. Orang kok guru kon kayak pekerjaan lain gitu ya. Enggak, jadi tetap guru. Jadi tetap sesuai dengan lingkup tugas. Hanya saja tidak lagi terikat pada butir kegiatan. Yang melingkupi adalah lingkup tugas. Nah, konversi predikat kinerja CPNS dan penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat penilai kinerja berdasarkan predikat kinerja yang dihitung secara proporsional. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhitungannya secara proporsional. Mungkin lanjut, Pak. Ini ya yang mungkin nanti Bapak Ibu sekalian agak hal baru ini ya. Misalnya ini saya contohkan saja ini ya. Ini kita ambil di Perban 3. Ada PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama ya. NIP di situ bisa lihat. Nah, dari NIP itu panjenengan kan sudah tahu yang bersangkutan diangkat CPNS-nya kapan? 3/01/03/2023 kan? Oh, ketutupan. Oh ya.
Digeser dikit Pak. Saya enggak usah ditampilkan aja Pak itu Pak. Itu. Dalam golongan 3A. Ya. Menduduki jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Jadi dia TMT CPNS-nya adalah 1 Maret 2023. Kemudian akan diangkat dalam jabatan fungsional 1 Maret 2024. Ya, tadi kan saya matur bisa diangkat dalam jabatan saat dia sudah diangkat menjadi PNS. Nah, pengangkatan menjadi PNS kalau kita kembali ke PP 11 tahun 2017 adalah 1 tahun, gitu ya. PP 11 tahun 2017. Nah, karena dia akan diangkat di 1 Maret 2024, antara 2023 dia menjalani masa CPNS pertama dengan CPNS kedua kan dalam kurun waktu penilaian kinerja yang berbeda. Penilaian kinerja 2023 berakhir Desember dan penilaian kinerja 2024. Di situ sehingga dipisahkan antara penilaian kinerja yang 2023 dan 2024. Di tahun 2023 yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas mulai kapan? 1 Maret 2023. Sehingga penilaian kinerjanya, penilaian angka kreditnya, perhitungannya adalah 10/12. Karena dia menjalaninya dari 1 Maret. Maret, April sampai Desember kan 10 bulan. 10/12. 12-nya dari mana? Ya bulan dalam 1 tahun mbok menawa nek lali nek kita gajian. Soalnya gajiannya kan 14 kali kan. Jangan-jangan nanti per 14 karena gajiannya 14 kali gitu ya. Jadi 10/12. Nah, kenapa kalinya 100%? Ya, betul Pak. Predikat kinerjanya baik. Kalau predikat kinerjanya di bawah baik, ya 75. Kalau amat baik, 150 gitu ya. Kemudian dikalikan 12,5. 12,5 dari mana? Koefisien angka kredit dalam 1 tahun golongan ruang 3A. Pinter semua Pak, wis Tegal lolos kabeh ini Pak. Gitu. Ya, sehingga ketemu 10,42. Tapi di tahun 2024 yang bersangkutan kan juga melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari karena di situ akan diangkatnya di 1 Maret sehingga Januari Februari kan sudah bisa dihitung kinerjanya. Nah, sehingga di situ 2/12 kali 100% kali 12,5 sehingga ketemu 2,08. Nah, yang 10,42 ditambah 2,08 sehingga diberikan angka kredit 12,5. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau ini untuk jabatan perawat yang diangkat di 3B, apakah diberikan 12,5 juga? Ya, pertanyaan saya. Ada perbedaannya enggak? Karena diangkat di 3B, saya tadi matur, maka harus diberikan tambahan angka kredit dasar. Besarnya berapa? 50. Sehingga menjadi 62,5. Sebab kalau dia hanya dikasih 12,5 untuk naik ke muda, kemekelen deh. Ya, itu. Bisa dipahami nggih prinsip dasar. Saya yang penting prinsip dasar dulu. Kalau sudah menguasai prinsip dasarnya enak. Jadi sekali lagi beda nggih dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional ketika kita menggunakan Permenpan 13. Kalau Permenpan 13 kemarin 0. Kalau sebelumnya 100 sekian untuk yang S1 102. Nih, step by step. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya yang kedua. Pengangkatan dalam jabatan fungsional
Yang kedua adalah melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Ya, perpindahan dari jabatan lain. Nah, perpindahan dari jabatan lain, sebagaimana diatur di Permenpan 1 ini, terdiri dari perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional dan perpindahan antar kelompok jabatan. Nah, perpindahan dalam kelompok jabatan adalah perpindahan pejabat fungsional dalam kelompok jabatan fungsional pada jenjang yang sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan perpindahan antar kelompok jabatan merupakan perpindahan antar kelompok pada jenjang yang setara. Nah, ini nanti juga Bapak Ibu sekalian perlu waspada ini. Kemarin banyak sekali kasus yang terjadi sehingga bermasalah di KP-nya. Oke, kita lihat satu-satu, Pak. Lanjut, halaman berikutnya. Yang perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian, di sini kan ada dua ya tadi ya, bisa dipahami nggih? Pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan itu ada dua, yaitu perpindahan dalam kelompok jabatan dan perpindahan antar kelompok jabatan. Kalau perpindahan dalam kelompok jabatan berarti perpindahan pejabat fungsional dari jabatan fungsional satu ke jabatan fungsional yang lain. Jadi bisa pindah antar jabatan fungsional. Kalau dulu kan ini tabu Bapak Ibu sekalian. Jarang sekali kan yang pindah antar jabatan fungsional. Karena apa? Pada takutnya. Karena kalau pindah, dia mesti akan meniti karir dari nol lagi gitu kan. Karena yang diakui hanya angka kredit dari pendidikan dan prajabnya saja. Dan pengalaman jabatan 2 tahun tidak bisa nutup untuk kebutuhan angka kredit di jenjang yang sebelumnya. Nah, di Permenpan 1 dan juga Perban 3 ini, angka kredit bagi PNS yang diangkat dalam jabatan melalui perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional diberikan angka kredit sesuai angka kredit yang dimiliki pada jabatan fungsional sebelumnya. Jadi misalnya penyuluh pertanian jenjang muda sudah memiliki angka kredit misalnya 100 gitu ya. Karena sistem konversi ya, sudah mau naik pangkat gitu ya maka ketika dia ke jabatan fungsional yang lain, dia juga di jenjang yang sama dengan angka kredit yang sama juga. Jadi tidak turun 100 kayak dulu, Pak. Dulu kan pindah yang diakui hanya pendidikannya. Ya. Jabatannya bisa kemungkinan turun. Kemudian kalau Permenpan 13 bagaimana dari hasil uji kompetensinya, hukumnya. Tapi kalau Permenpan 1 ini penentuan jenjang jabatannya bukan dasarnya hasil hukum, tetapi adalah jabatan yang sebelumnya diduduki jabatan fungsional. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, apa sih yang harus dipenuhi ketika seorang pejabat fungsional akan diangkat melalui perpindahan dalam kelompok jabatan? Syarat yang harus dipenuhi adalah di samping formasi jabatan, kualifikasi pendidikan terpenuhi, juga wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi. Jadi harus hukum dulu. Misalnya dari penyuluh pertanian ke PMHP bisa enggak, Bu? Kalau yang pertanian. Kalau syarat jabatannya sama-sama sarjana pertanian gitu. Dimungkinkan kalau misalnya kualifikasinya terpenuhi. Sekarang kan tinggal lihat kualifikasi untuk jabatan yang baru bisa dipenuhi enggak. Kemudian juga memiliki pengalaman terkait jabatan yang akan diduduki minimal 2 tahun. Jadi dia harus, biasanya kan terjadi mereka yang di jabatan fungsional apa, tapi juga diberikan tugas jabatan fungsional yang lainnya. Misalnya
disampiri tugas jadi apa namanya pengada. Nah, itu kan banyak yang kemarin pejabat fungsional apa kemudian pindah di PBJ, itu kan banyak sekali juga. Itu. Jadi prinsipnya itu angka kredit kemudian angka kredit perpindahan antar kelompok jabatan itu dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimiliki ditambah dengan angka kredit dasar pada jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan antar kelompok jabatan, berarti bukan sesama jabatan fungsional, tetapi dari jabatan lain di luar jabatan fungsional, yaitu jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi. Misalnya, seorang yang sebelumnya duduk dalam jabatan kepala seksi, kemudian UKOM pindah ke jabatan fungsional. Maka dalam hal yang demikian, maka penetapan angka kreditnya nanti akan didasarkan pada hasil konversi predikat kinerja dari pejabat administrasi tadi di golongan ruang terakhirnya, 3 tahun terakhir. Ya. Jadi di hasil konversi itu. Nah, Pak, persoalannya kan sama-sama jabatan administrasi, misalnya kasih ya Pak ya. Kasih itu bisa 3C, bisa 3D. Nah, apakah ketika kasih 3C dan 3D tadi ikut UKOM kemudian pindah ke JF akan diberikan angka kredit yang sama? Tentu saja tidak, karena bagi mereka yang sudah berada di jabatan tertinggi, pangkat tertinggi untuk jabatan yang diduduki, tentu saja akan diberikan yang namanya angka kredit dasar. Nah, angka kredit dasarnya di sana sudah ada. Jadi mereka yang diangkat dalam jabatan fungsional, misalnya ahli muda, dia di 3C, ya angka kreditnya 0, karena memang dia sudah sesuai dengan jenjang jabatannya. Kasih pindah ke ahli muda. Tapi kalau kasih 3D pindah ke ahli muda, maka dia akan diberikan angka kredit dasar 100 di samping angka kredit yang diperoleh dari konversi predikat kinerja. Bisa dipahami mboten? Saya pelan-pelan nuwun sewu Pak Kabit, biar teman-teman bisa memahami. Gitu. Bisa dipahami atau bingung? Saya lihat Bu Nuni bingung ya. Ya, oke. Jadi prinsipnya gitu ya Pak ya. Oke, kalau jadi ketika ada pejabat struktural pindah ke fungsional, penetapan angka kreditnya adalah tadi konversi predikat kinerja di kepangkatan terakhirnya. Ya. Yang 3C, 3D, kalau 3C udah terlanjur naik ke 3D baru setahun, berarti yang dikonversi ya predikat kinerja setahun itu. Itu ya. Tapi kalau masih di 3C 4 tahun, ya dia dikonversi 4 tahun. Tetapi kalau yang 3D tapi ada bonusnya angka kredit dasar, tapi kalau yang 3C tadi kan tidak dapat bonus angka kredit dasar. Itu ya. Jadi kok menguntungkan sing urung munggah pangkat angka kreditnya luwih oke. Ya tetap menguntungkan yang naik pangkat. Wong dia dikasih angka kredit dasar gitu nggih. Mudah-mudahan tambah bingung. Itu ya. Nah, lanjut saja Pak. Kita berikan ini. Nah, beberapa prinsip dasar Bapak Ibu sekalian. Kalau yang ini tadi sudah kita sampaikan, yang kiri dalam kelompok jabatan fungsional ini sama-sama di jabatan fungsional, angka kreditnya di bawah, jenjangnya di bawah, nggih. Prinsip dasarnya itu. Nah, sekarang yang antar kelompok jabatan, ya, angka kredit dihitung dan ditetapkan berdasar konferensi predikat kinerja golongan ruang terakhir yang dimiliki ditambah angka kredit dasar.
penetapan angka kredit bagi PNS yang memiliki pangkat tertinggi dalam jabatan, misalnya tadi yang pindah kalau kasih 3D itu kan pangkat tertinggi, ya, maka dia dihitung dari konversi predikat kinerja di jenjang tertingginya tadi, golongan tertingginya tadi, maksimum 3 tahun, ya. Jadi paling banyak 3 tahun terakhir. Jadi kalau sudah 4 tahun 3D, ya tetap yang dihitung hanya 3 tahun terakhirnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu sekalian juga perso, perpindahan antar kelompok jabatan ini dilakukan dalam jenjang jabatan yang setara. Kalau pengangkatannya melalui mekanisme perpindahan jabatan. Kalau kasih ya ke muda, kalau kabit ya ke madya. Nah, bagaimana kalau pelaksana? Pelaksana kalau ahli pindahnya ke ahli, yang ahlinya yang pertama. Kalau yang terampil bagaimana? Ya nanti didasarkan pada pangkat golongan ruangnya. Jadi prinsip kesetaraan. Jadi tidak ada lagi, kemarin kami menemukan banyak kasus jabatan fungsional jenjang penyelia, begitu pindah ke fungsional ahli langsung madya. Kira-kira bisa enggak mengacu ke Permenpan ini? Tidak bisa. Kalau penyelia dia 3C dan 3D larinya ke jenjang apa? Muda. Itu. Karena perpindahan dari fungsional ini kan dalam jenjang yang setara, fungsional terampil ke ahli, kesetaraannya di mana gitu. Kalau ke madya kan berarti promosi dia. Kematian dari penyelia ke madya kan seolah-olah jadi promosi. Itu. Nah, kami menemukan banyak kasus itu. Makanya nanti terutama di Dinas Kesehatan hati-hati terkait ini karena yang sering terjadi di Dinas Kesehatan yang ada terampil dan ahli. Jadi memang kita perlu belajar. Saya sendiri jujur saja juga belajar pelan-pelan gitu ya. Karena apa yang ada di peraturan sebelumnya, Permenpan 13, Permenpan 1 ini sangat-sangat berbeda. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, UKOM, kemudian itu. Kemudian pejabat fungsional dapat disesuaikan dengan jenjang pada golongan terakhir yang dimiliki setelah minimal 1 tahun dalam jenjang terakhir setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi bila tersedia kebutuhan jabatan. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya sekarang ada kasih golongannya sudah 4A gitu ya, pindah ke jabatan fungsional. Apa bisa langsung ke madya? Sekali lagi, pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan adalah dalam jenjang jabatan yang setara. Sehingga meskipun golongannya 4A, kasih 4A, pindah ke JF ya JF muda. Namun demikian karena dia sudah 4A, apabila sudah 1 tahun dalam jabatan muda, apabila tersedia formasi, nah itu kan kuncinya, JF itu kuncinya 1, formasinya nonda gitu kan. Apabila tersedia formasi, yang bersangkutan dapat mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ya. Apabila lulus uji kompetensi, maka bisa naik ke jenjang madya, mengikuti pangkat golongan ruangnya. Hati-hati nggih. Itu. Jadi kalau perpindahan tetap 1 level, kalau pangkatnya lebih tinggi setahun dijalani hukum naik. Kalau pelaksana pindah setinggi-tingginya tadi pertama. Kalau untuk terampil ya nanti dilihat golongan ruangnya. Karena angka kreditnya akan ditentukan berdasarkan
predikat kinerja berdasarkan golongan ruangnya dan ditambahkan angka kredit dasar. Gitu. Ini prinsip-prinsip dasar dulu yang harus dipahami. Kemudian contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian. Ini saya pikir tadi sudah contohnya ini. Contoh perhitungan angka kreditnya. Yang pertama adalah contoh terkait perpindahan jabatan fungsional dalam kelompok jabatan yang berbeda. Karena untuk yang sesama fungsional kan gampang ya. Tinggal nggowo PAK awalnya digowo wae, sehingga kita tidak kasih contoh.